Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online fotografi. Untuk video e-learning kali ini, kita akan belajar sedikit mengenai dasar dari landscape fotografi. Apa itu landscape fotografi? Landscape fotografi merupakan sebuah genre fotografi yang merepresentasikan pemandangan alam. Nah, jadi pemandangan alamnya itu ada gunung, hutan, pantai, sungai, laut, bukit, air terjun, dan sebagainya. Intinya adalah semua pemandangan alam itu bisa dijadikan sebagai landscape fotografi. Contoh nih, misalnya saya punya foto gunung, ya kan? Foto gunung, pegunungan itu termasuk dalam landscape fotografi. Hutan, ya kan, hutan-hutan belantara itu juga bisa. Pantai, ya. Pantai juga yang paling umum dalam landscape fotografi. Ada juga sungai, ya kan? Sungai bisa juga digabungkan tuh, ada sungai, gunung-gunung itu juga bisa digabungkan. Kemudian perbukitan, nih bukit-bukit kayak gini juga bisa nih. Kemudian air terjun juga termasuk landscape. Nah, di sini kita akan belajar tips dasar memotret foto landscape. Jadi ada tips dasarnya kalau teman-teman mau belajar foto landscape. Yang pertama adalah waktu. Nah, dalam fotografi landscape, waktu merupakan momen paling penting dalam memotret. Nah, di fotografi landscape juga ada istilah yang namanya golden hour atau jam emas atau jam yang paling bagus. Nah, apa itu golden hour? Golden hour itu adalah posisi terbaik matahari ketika menyinari bumi. Kenapa disebut posisi terbaik? Karena ketika posisi itu cahaya yang dihasilkan oleh matahari itu nggak terlalu terik atau tidak terlalu panas. Nah, golden hour-nya kalau di Indonesia, terutama yang di Yogyakarta, itu mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Kalau untuk sore harinya, itu mulai sekitar jam 16 atau jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Jadi, di jam-jam tersebut, untuk yang di Jakarta ya, di tempat Anda nanti menyesuaikan, itu adalah posisi matahari yang tidak terlalu terik. Jadi, jatuhnya cahaya ke objeknya itu akan jadi halus dan bagus. Apalagi di jam tersebut itu ada momen yang namanya sunrise atau matahari terbit dan juga sunset atau matahari tenggelam. Contoh nih, saya punya foto seperti ini. Nah, ini berada di golden hour, yaitu di jam sunrise, yaitu sekitar jam 5.15 WIB ya. Kemudian yang sunset itu sekitar jam 17.45. Jadi di antara jam itu. Jadi ada dua momen ini. Kalau misal sudah selesai sunrise, apa yang terjadi? Ya biasanya langitnya akan biru. Tapi itu masih termasuk dalam golden hour. Contoh fotonya seperti ini. Nah, ini kan daylight nih, namanya daylight. Kalau misalnya langitnya biru seperti ini. Ini daylight jam 7 pagi. Jadi langitnya sudah, matahari sudah naik, langitnya udah mulai biru. Itu sudah masih masuk dalam golden hour karena masih jam 7. Kemudian sore harinya, ini sore hari ya, sekitar jam 16.30 atau setengah 5 sore, itu juga masih masuk. Jadi teman-teman ketika motret landscape untuk urusan waktu, itu pastikan berada di jam-jam itu pasti hasilnya akan lebih bagus, terutama di bagian pencahayaannya. Tapi ingat juga, pastikan langitnya juga jangan mendung ya kan, apalagi hujan. Mau golden hour kalau hujan dan mendung sama aja. Nah, pastikan juga Anda harus melihat cuacanya cerah atau enggak nih di hari tersebut. Oke, next berikutnya adalah tips yang kedua, yaitu mempelajari triangle exposure. Nah, ini penting karena dalam fotografi landscape ada beberapa triangle exposure yang harus kita atur. Yang pertama yaitu shutter speed. Nah, shutter speed ini adalah bagian yang paling sering dimainkan atau yang paling sering diatur. Kalau untuk triangle exposure yang lain seperti aperture biasanya untuk landscape itu adalah aperture yang tidak menimbulkan bokeh atau blur. Jadi jangan sampai foto landscape kita itu ada blurnya. Misalnya nih motret gunung, ada batuan, ada fokus ke batunya, gunungnya blur. Jadi bukan foto landscape namanya. Jadi kalau di kamera itu biasanya disetting di aperture 7,1 sampai dengan 22. Tapi kalau di smartphone karena aperture-nya sudah di lock, ya udah kita nggak usah mikirin, enak kan? Nah, untuk yang terakhir yaitu ISO. Jelas karena foto landscape adalah foto yang menonjolkan detail dan ketajaman, maka yang paling penting adalah di ISO-nya kita harus setting ISO yang terendah. Kalau semisal Anda menemukan di kamera Anda atau di smartphone Anda itu ISO-nya 32 yang terendah, ya udah pakailah itu. Nah, untuk yang shutter speed biasanya akan mengikuti. Misalnya nih saya sudah setting f-nya di smartphone f-nya 2. Kemudian di ISO ketemu ISO-nya paling rendah itu ISO 32. Tapi gambarnya gelap. Berarti shutter speed harus saya turunkan lagi. Ternyata shutter speed-nya ketemu 4 detik. Ya sudah, jepretlah itu 4 detik itu. Agar apa? Agar hasilnya tetap tajam
karena ISO-nya kecil dan F-nya sudah kita atur. Nah, ketika sudah jadi 4 detik itu, maka mau nggak mau hasil yang akan kita dapatkan adalah long exposure fotografi. Jadi dalam fotografi landscape itu ketika kita bermain shutter speed bisa jadi menjadi long exposure fotografi. Ya kan, misalnya ombak nih. Kalau biasanya ombak kelihatan air-airnya, ketika kita gunakan long exposure maka dia akan terlihat seperti kapas halus seperti ini. Contoh lain kalau air terjun. Nah, terjun juga sama. Tapi syaratnya ketika Anda menggunakan long exposure fotografi atau menggunakan shutter speed yang sangat rendah, maka yang paling penting adalah Anda harus menggunakan tripod, ya kan? Jadi smartphone Anda itu taruh di tripod biar tidak ada guncangan atau untuk meredam getaran di kamera. Oke. Tips yang berikutnya atau tips yang ketiga yaitu komposisi. Nah, ini sangat penting nih. Agar foto landscape kita lebih menarik, kita harus belajar komposisi. Di pertemuan yang lalu, silakan Anda bisa buka lagi videonya, itu kita sudah belajar banyak komposisi. Tinggal kita terapkan aja komposisi itu ke dalam landscape fotografi. Contoh nih, komposisi yang pertama yaitu ada yang namanya leading line. Ini saya beri contoh beberapa aja ya. Yang pertama ada leading line. Jadi ada garis imajiner yang mengarah ke point of interest-nya. Contoh dari gambar ini. Ini ada garis seperti dari sawahnya ya, dia mengarah ke sini walaupun ini agak belok. Tapi ini masih termasuk dalam leading line. Contoh yang paling sering dalam foto landscape itu adalah komposisi, yaitu framing. Nah, framing ini paling sering karena apa? Karena dalam foto landscape itu yang penting adalah mencari bingkai dalam teknik framing ya, mencari bingkai untuk dijadikan frame untuk objek utama. Objek utamanya ini kebetulan ada gunung ya, tapi ini agak kabut. Karena harusnya kalau nggak kabut bagus banget nih, di bawahnya ini banyak sekali elemen-elemen bukit. Tapi karena kabut nggak masalah, untuk masih kelihatan ujung gunungnya. Situ saya mencari frame, ini saya cari bingkai di sini. Kemudian saya dapatkan foto ini. Contoh lagi ada teknik yang paling sering digunakan dalam landscape itu adalah teknik layering atau bahasanya foreground, midground, background. Wah, ini panjang banget nih. Teknik ini adalah menggabungkan 3 elemen gambar dalam satu foto. Jadi ada 3 elemen. Contoh nih gambarnya kayak gini. Ini ada gunung ya kan, kemudian di sini ada sawah atau mungkin perkebunan, di sini ada perkotaan. Nah, jadi elemennya itu ada 3. Nah, teknik foreground, midground, background ya kan, itu adalah memisahkan. Jadi seolah ada 3 elemen gambar. Foreground yaitu yang bagian kebun, perkebunannya. Sedangkan untuk midground ini ada bagian kotanya, dan background ini adalah gunungnya. Dan masih banyak lagi komposisi-komposisi yang lainnya. Nah, itu tadi tips dasar dalam landscape fotografi. Silahkan dicoba, cari tempat yang bagus, kemudian cari waktu yang tepat, kemudian motretlah pemandangan. Oke, itu dulu untuk video e-learning kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video e-learning berikutnya.